Saya Rosi Novita Ramadianti dengan NIM 642118863. Di sini saya akan mengerjakan ujian HER ya teman-teman. Di sini ada soal dari 5 sampel merek sepatu yang diberikan kepada 25 orang dilakukan pencatatan tentang beberapa lama produk-produk tersebut tahan lama. Ke-25 orang itu dibagi secara acak ke dalam 5 grup dan masing-masing grup diberi satu merek sepatu. Data yang diperoleh dicantumkan dalam produk-produk sebagai berikut. Di sini ada merek sepatu Reebok, Bata, Nike, Adidas, dan Converse. Nah, untuk Reebok itu ada 5, 4, 8, 6, 3. Totalnya 26. Ada Bata, 9, 7, 8, 6, 9. Totalnya 39. Ada Nike, 3, 5, 2, 3, 7. Totalnya 20. Ada Adidas, 2, 3, 4, 1, 4. Totalnya 14. Di sini ada Converse, 7, 6, 9, 4, 7. Totalnya 33. Jadi total keseluruhannya itu ada 132. Nilai tengah untuk Reebok ini 5,2, Bata 7,8, Nike 4,0, Adidas 2,8, Converse 6,6. Jadi total keseluruhan nilai tengahnya 5,28. Lakukanlah analisis seragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa nilai tengah ketahanan dari kelima produk sepatu tersebut adalah sama atau tidak beda. Nah, yang pertama kita hitung jumlah kuadrat antar grup atau SSB. Di sini ada rumusnya ya, teman-teman. Nah, di mana NI adalah jumlah data dalam grup I, XI adalah rata-rata grup I, dan X adalah rata-rata keseluruhan. Dari tabel kita dapatkan, nah, rata-rata keseluruhan itu kita lihat di nilai tengah. Ini ada 5,28. Ini total keseluruhannya, teman-teman. Berarti di sini kita buat 5,28. Nah, di sini ada rata-rata grup. Rata-rata grup itu adalah maksud dari merek sepatunya, teman-teman, seperti Reebok, Bata, Nike, Adidas, dan Converse. Nah, untuk Reebok sendiri ini adalah nilai rata-ratanya itu 5,2. Sini kita buat 5,2. Buat Bata itu ada, kita lihat lagi 7,8. Untuk Nike 4,0. Untuk Adidas 2,8. Dan Converse itu 6,6. Jumlah data per grup itu semuanya 5 ya, teman-teman. 5 tuh 2 3 5. Di sini kita buat 5. Terus ada SSB tadi itu kan ini karena jumlah kuadrat antar grup. Di sini kita lihat 5 itu kita dapat di jumlah data per grupnya. Di sini kita masukkan rata-rata grup ini ya. Nih, Reebok 5,2, Bata 7,8, Nike 4,0, Adidas 2,8, Converse 6,6. Kita masukin 5,2 dikurang dengan rata-rata keseluruhan ini, yaitu 5,28. Batanya 7,8 dikurang 5,28. Terus ada buat Nike-nya 4,0 dikurang 5,28. Buat Adidasnya 2,8 dikurang 5,28. Buat Converse-nya 6,6 dikurang 5,28. Nah, yang kedua ini kita masukkan hasil dari yang di dalam kurung ini ya, teman-teman. 5,2 dikurang 5,28 kuadrat. Di sini hasilnya 0,00064. Dan yang kedua itu 6,3504. Yang ketiga 1,6384. Dan yang keempat 6,1510504. Dan yang terakhir 1,7424. Nah, selangkah yang ketiga itu hasil dari jumlah ini ya, teman-teman, nih 5 dikali 0,0064. Hasilnya 0,032 ditambah 31,752 ditambah 8,1992 ditambah 30,752 ditambah 8,712. Nah, yang terakhir ini hasil dari pertambahan ini ya, teman-teman, seluruh hasil yang ketiga ini. Hasilnya 79,44. Terus yang kedua, kita hitung jumlah kuadrat dalam grup
atau disebut dengan SSW. Di sini ada rumusnya ya teman-teman. Di mana X, IJ adalah nilai data ke J dalam grup I. Kita hitung SSW untuk setiap grup dan kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan 5 keseluruhan dikurang 5,2 itu nilai kita ambil 5,2 itu adalah nilai tengahnya dari 1000. 7,8 itu Bata, 4,0 Nike, Adidas, 02,8, 6,6 Converse. Nah, kita masukin ke SSW ini teman-teman. 2, 4 kurang 5,2. Nah, 5, 4, terus ada 8, 5,2, ada 6 kurang 5,2. Salah, masukin di dalam kurung ini. 6 dikurang 5,2. Dan yang terakhir 3,5,2. Nah, 5, 4, 8, 6, 3 ini dapat dari nih angka-angka ini ya teman-teman. Nih, yang 5, 4, 8, 6, 3 ini ya. Jadi hasilnya, hasilnya itu 14,8. Bata juga teman-teman, kita ambil dari sini ya nih, 9, 7, 8, 6, 9. Kita masukin lagi 9, 7,8. 7 dikurang 7,8 kuadrat. 8,7,8. 6 kurang 7,8. Masukin sini teman-teman. 6 kurang 7,8. Dan itu ada 9 kurang 7,8. Nah, jadi hasilnya itu 6,8. Nike juga sama. Kita ambil yang tadi. 3 kurang 4. 5 kurang 4. 2 kurang 4. 3 kurang 4. Dan yang terakhir 7 dikurang 4. Hasilnya 18. Adidas 2 dikurang 2,8. Terus 3 dikurang 2,8. Yang 4 kurang 2,8. 1 dikurang 2,8. 4 dikurang 2,8. Jadi hasilnya 8,8. Dan yang terakhir ada Converse. 7 dikurang 6,6. Sini 6 dikurang 6,6. Di sini 9 dikurang 6,6. Di sini ada terakhir ada 4 kurang 6,6. Di sini ada 7 dikurang 6,6. Jadi hasilnya itu 13,2 teman-teman. Nah, SSW yang terakhir ini kita dapati dari hasil dari yang kita jumlahin ini ya teman-teman. Yang 14,8 ditambah 6,8 ditambah 18 ditambah 8,8 ditambah 13,2. Jadi hasilnya itu 61,6. Terus yang ketiga itu ada kita hitung derajat kebebasan DF. DF antar grup DFB sama dengan K sama dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. DF dalam grupnya DFW N dikurang K sama dengan 25 kurang 5 sama dengan 20 ya teman-teman. Terus yang keempat ada hitung mean square atau MS. MSB sama dengan SSB dibagi DFB sama dengan 79,44 dibagi 4 sama dengan 19,86. 79,44 ini kita lihat di hasil yang pertama ini ya teman-teman. Nih, hasil yang pertama ini 79,44 dibagi 4. 4 itu hasil dari derajat kebebasan ini teman-teman. Terus yang kedua MSW. SSW yang tadi yang kedua ini 61,6 dibagi 20 dapat dari sini derajat kebebasan ini 20 jadi hasilnya 3,08. Hitung F hitung. F hitung itu MSB dibagi MSW. Berarti ini 19,86 dibagi 3,08 hasilnya 6,45. Tentukan F tabel. F tabelnya itu DFB 4, DFB-nya 4. Nih, teman-teman. DFW-nya 20 dengan alfa 0,05 adalah sekitar 2,87.
Nah, bandingkan F hitung dengan F tabel. Karena F hitung 6,45 lebih besar daripada F tabel. F tabelnya 2,87. Kita tolak hipotesis 0, H0 yang menyatakan bahwa semua rata-rata ketahanan sepatu adalah sama. Jika F hitung 6,45, F tabel 2,87, karena F hitung lebih besar dari F tabel, kita tolak H0. Artinya ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata ketahanan sepatu antara kelima merek. Nah, soal kedua, manajer Bagus Shoes menyatakan bahwa laba penjualan yang diperoleh tiap bulannya mencapai 500.000 dengan mengambil sampel sebanyak 35 bulan. Diketahui rata-rata laba penjualan yang diperoleh sebesar 650 dengan simpangan baku sebesar 400.000. Ujilah hipotesa tersebut dengan taraf nyata 10%. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis 0, H0 rata-rata keuntungan bulanannya itu 500.000. Hipotesis alternatif HI rata-rata keuntungan bulanannya tidak sebesar 500.000. Hitung statistika ujinya. Rata-rata sampel itu 650 ini teman-teman nih. Rata-rata laba penjualannya diperoleh sebesar 650.000. Rata-rata populasinya 500.000 ini yang diperoleh setiap bulannya. Standar deviasinya ini 400.000. Simpangan baku. Besar sampelnya 35. Nih di sampel sebanyak 35 bulan. Statistika uji Z sama dengan min U dibagi per in. Z sama dengan 650 rata-rata sampel dikurang rata-rata populasinya 500.000 dibagi 400.000 di standar deviasi dibagi besar sampel 35. Hasilnya 150 dibagi 400.000 dibagi 5,916. Jadi hasilnya itu 2,22. Nah, untuk pengujian dua sisi dengan 10%, nilai kritisnya adalah kurang lebih 1645 ya teman-teman. Bandingkan statistika uji dengan nilai kritis. Sejak Z2,22 1645, kami menolak hipotesis 0. Hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikan 10%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan bulanannya nyata yaitu sebesar 500.000. Nah, baiklah, inilah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.